Semangat pagi Bapak Ibu distributor NASA yang saya kasih. Jumpa lagi dengan saya Bonaventura Ardinugro. Pagi ini kita akan menyampaikan materi yang sangat penting untuk menjalankan bisnis NASA. Judulnya komitmen terpaksa. Komitmen terpaksa. Apa maksudnya? Nah, sebelum kita bahas komitmen terpaksa, saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu semua bahwa kecenderungan otak manusia itu menghindari kesengsaraan dan mencari kenikmatan. Itu adalah kodratnya otak kita. Kita selalu menghindari hal-hal yang menyusahkan. Kita selalu menghindari hal-hal yang tidak menyenangkan. Kita menghindari hal-hal yang menderita. Tetapi otak kita selalu mencari yang menyenangkan, mencari yang nikmat, mencari yang membahagiakan. Nah, itulah penyebab kenapa kita seringkali tidak disiplin. Seringkali kita lemah dalam hal komitmen karena masalah ini tadi. Komitmen kita, kesungguhan kita, keseriusan kita itu diuji oleh kecenderungan otak kita yang selalu mencari kesenangan dan kenikmatan. Sementara untuk berhasil seringkali tidak menyenangkan. Untuk sukses seringkali menderita. Untuk sukses seringkali kita menghadapi banyak kesengsaraan. Karena harus disiplin, karena harus komitmen, karena harus tidak pernah menyerah, karena harus tekun, karena harus ulet, karena harus konsisten. Hal-hal seperti ini sangat tidak disukai oleh otak kita yang sukanya mencari kesenangan dan kenikmatan. Nah, makanya banyak orang yang tidak disiplin, orang yang suka menunda-nunda, orang menjadi malas karena kodrat otak kita ini. Nah, di bisnis ini kalau Anda ingin sukses di bisnis NASA, dengan segera Anda mencapai peringkat Crown Diamond, jaringan Anda cepat besar dan omsetnya besar, penghasilan Anda yang tak terbatas. Salah satu cara untuk bisa Anda berhasil, Anda harus melakukan yang namanya komitmen terpaksa. Nah, karena dengan komitmen terpaksa tadi, suka tidak suka, senang tidak senang, Anda harus komitmen oleh keadaan yang nanti Anda akan ciptakan. Jadi komitmen terpaksa ini adalah situasi, kondisi yang Anda ciptakan supaya Anda suka tidak suka, senang tidak senang, tetap menjalankan bisnis NASA. Ini harus kita ciptakan. Kita harus menciptakan supaya apapun yang terjadi, apapun kondisi Anda, kecuali Anda sudah tidak bisa apa-apa, kritis, Anda tetap akan komitmen di bisnis ini. Maka tema hari ini adalah komitmen terpaksa. Nah, bagaimana caranya Anda menciptakan kondisi komitmen terpaksa ini supaya Anda suka tidak suka, senang tidak senang, Anda tetap menjalankan bisnis NASA? Anda harus membuat jadwal presentasi sebanyak-banyaknya dengan downline Anda. Itu caranya. Sebab kalau Anda tidak punya janjian, tidak membuat jadwal presentasi terhadap downline Anda, kalau perlu 1 tahun sudah terjadwal, maka suka tidak suka, senang tidak senang, Anda akan komitmen menepati jadwal tersebut. Sebab kalau Anda tidak melakukan itu, penjadwalan, apa yang terjadi Bapak Ibu? Anda akan kalah dengan otak Anda yang cenderung mencari kesenangan dan kenikmatan.
Ya, contoh, kalau Anda tidak punya jadwal, hanya niat saja, wah besok pagi jam 8 saya mau presentasi, mau merospek orang untuk mengajak bisnis NASA. Apa yang terjadi? Ketika jam 8 pagi, teman Anda datang, bro, ayo kita mancing. Kira-kira apakah Anda tetap akan presentasi? Wah asik nih mancing. Mancing di mana? Oh di laut lah. Kita nanti ada kapal, ikut aja, nanti kita masak-masak, kita bakar, nanti di sana kita makan ikan laut. Kira-kira niat Anda presentasi jam 8 akan terlaksana atau Anda pilih memancing dengan teman Anda? Saya pastikan Anda akan pilih yang mancing, karena ini lebih menyenangkan. Betul? Oke, Anda bisa berpikir, oke lah, mancing kurang lebih nanti selesai jam 2 siang. Oke, nanti setelah asar jam-jam setengah 4 saya akan presentasi. Ketika jam setengah 4 Anda sudah punya niat mau presentasi, apa yang terjadi? Ada teman Anda datang lagi, hey bro, ini filmnya bagus, Avenger, sampai berjubel-jubel, ini saya punya tiket gratis, kamu mau nggak? Tak kasih tiketnya, kita nonton. Saya pastikan Anda akan pilih nonton film dibandingkan Anda presentasi. Betul? Di otak Anda akan berpikir menunda lagi. Oke lah, saya tak nonton film saja, karena ini menyenangkan, Avenger bagus ini, saya penasaran ini. Toh nanti presentasinya bisa saya tunda setelah makan malam, setelah isya, jam 7 malam, saya akan presentasi. Dan ketika Anda sudah nonton film, jam 7 sudah isya, kemudian Anda sudah mau niat berangkat, datanglah teman Anda, bro, wah sorry lama nggak ketemu bro, malam ini saya mengundangmu untuk makan malam, saya traktir, kebetulan saya baru profit bisnis luar biasa besar, sudah kamu tak ajak makan malam ini, mau makan dimanapun siap, tak traktir kamu. Habis itu kamu tak beliin sepatu baru, terserah mau pilih yang mana. Kira-kira Anda akan pilih yang mana? Presentasi atau undangan teman makan malam dan beli sepatu? Saya pastikan Anda akan datang makan malam. Dan ini terus berulang. Akhirnya apa yang terjadi? Seminggu Anda tidak melakukan apapun di bisnis NASA. Sebulan Anda nggak melakukan apapun di bisnis NASA. 1 tahun nggak melakukan apapun. 2 tahun nggak melakukan apapun. Sampai kartu Anda expire date, Anda tidak melakukan apapun di bisnis ini, di bisnis NASA ini. Sudah pasti selamanya Anda tidak akan pernah naik peringkat. Anda menjadi senior distributor, artinya distributor yang terlalu lama ngendon di peringkat distributor, senior distributor. Nah, itulah kenyataannya. Karena kecenderungan otak kita yang mencari kesenangan, maka kita suka menunda, suka malas-malasan, kalah dengan sesuatu yang lebih menyenangkan. Dan itulah yang membuat Anda tidak komitmen, Anda tidak konsisten, dan Anda tidak melakukan apapun di bisnis NASA ini. Saya heran, begitu banyak orang trauma dengan MLM. Ketika kita kaji lebih jauh, kita tanya lebih jauh, kamu dulu ikut MLM, berapa jam Anda luangkan waktu di bisnis ini? Sejujurnya mereka setiap hari 1 jam saja tidak punya waktu. Kadang hanya seminggu sekali pun kalau ada presentasi upline-nya yang mengadakan. Itu saja. Coba Anda bayangkan, sebulan hanya 4 jam, setiap minggu 1 jam. Kalau Anda meluangkan waktu hanya 4 jam sebulan, ya jangan heran kalau Anda peringkatnya tidak pernah naik. Ya, menjadi SM tapi bukan silver manager, tapi senior manager. Karena menjadi manajernya terlalu lama, Bapak Ibu. 1 tahun yang lalu ketemu, apa peringkatmu? Manajer. 2 tahun kemudian ketemu, apa peringkatmu? Manajer. 4 tahun kemudian ketemu, gimana kabarnya? Peringkatnya apa? Sudah keren? Ya belum, saya masih manajer. 4 tahun tetap manajer. Ini namanya senior manager. Jangan Anda menjadi SM yang artinya senior manager. Ya. Nah, itu yang terjadi Bapak Ibu. Coba Anda bayangkan, seorang karyawan, ya, mereka harus melamar pekerjaan.
mereka mempunyai penghasilan yang terbatas, kadang yang karyawan biasa, kadang cuma UMR, upah minimum, ya 1,7, 1,8, 2 juta lebih sedikit, yang mungkin kalau sudah berkeluarga dengan hasil seperti itu hidupnya pasti pas-pasan, ya betul, karyawan. Tetapi perlu Anda tahu, mereka komitmen setiap hari meluangkan waktu 8 jam, Bapak Ibu. Suka tidak suka, senang tidak senang, seorang karyawan itu meluangkan waktu berapa? 8 jam efektif bekerjanya, belum transportnya, pulang pergi, persiapannya. Kalau macet seperti di Jakarta, di jalan 1,5 jam, PP sudah 3 jam, 11 jam. Dia meluangkan waktu demi sebuah pekerjaan yang memberikan hasil yang sangat terbatas. Tetapi di bisnis ini, kalau Anda mampu meluangkan waktu 8 jam, bahkan 10 jam, 12 jam, 13 jam, 14 jam lebih, luar biasa Bapak Ibu. Hasilnya sekian puluh kali lipat hasil dari seorang karyawan. Di tahun pertama di bisnis NASA ini Bapak Ibu, saya tidur hanya 3 jam, 4 jam. Paling istirahat, makan, mandi, itu saja. Ya. Selebihnya saya hanya menjalankan bisnis NASA, hanya dalam waktu 1 tahun saja. Apa yang terjadi? Kurang lebih 1,5 tahun saya sudah mencapai peringkat Executive Diamond Director, dan itu menjadi peringkat pertama di Indonesia yang bisa diraih. Sehingga waktu itu saya mendapatkan royalti 1% BW nasional, karena satu-satunya Executive Diamond waktu itu saya sendirian. Saya tahu peringkat ini harus saya kejar. Marketing plan-nya seperti ini, strateginya seperti ini, saya harus komitmen terpaksa. Saya harus membuat banyak jadwal. Maka ada yang disebut dengan manajemen long trip. Itu yang saya lakukan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Hasilnya luar biasa. Ya, hasilnya luar biasa. Karena saya meluangkan waktu minimal di tahun pertama. Tidur hanya 3 jam, 4 jam saja. Selebihnya saya menjalankan bisnis NASA ini. Saya menerapkan yang namanya manajemen long trip. Jadi misalnya saya di Jogja ini, saya mau ke Lampung untuk mengembangkan bisnis di sana. Saya punya banyak downline di Lampung, ada Pak Homsung dan kawan-kawan, ada Bu Nunung dan kawan-kawan. Nah, saya tidak langsung menuju Lampung terus balik ke Jogja, karena kalau seperti itu kos operasionalnya terlalu tinggi. Ya, tetapi saya membuat jadwal. Saya bikin jadwal dulu ke Purworejo dengan Pak Kirjo. Kemudian hari berikutnya saya bikin jadwal lagi dengan Pak Willy, Pak Tilung, Pak Aan dan sebagainya di Kebumen. Kemudian saya punya janjian lagi di Majenang, di Purwokerto saya juga janjian. Kemudian di Majenang saya punya janjian dengan downline saya. Kemudian di Ciamis saya dengan Pak Aceh, Dian di sana. Kemudian saya di Bandung juga punya janjian. Dari Bandung saya ke Jakarta, saya juga punya tim namanya Pak Kasep. Dari Jakarta saya ke Tangerang, saya punya jaringan ya, namanya Pak Raspian waktu itu. Kemudian baru nyebrang ke Lampung, ke Bakauni, dari Merak ke Bakauni. Begitu lepas dari Bakauni, saya sudah punya janjian dengan downline-downline saya ada di Kalianda. Masuk sedikit saya janjian di daerah Sepanjang dengan Budian dan Bu Nunung dan kawan-kawan. Masuk ke Bandar Lampung, mulai saya ke Pak Homsung, ke Metro, ke Pringsewu, ke Bandar Jaya, ke Kota Bumi. Saya berkutat di situ. Saya presentasi kemana-mana. Setelah selesai di Lampung, saya pulang lagi lewat Jakarta. Ketemu lagi dengan jaringan saya. Nah, lewat utara, kalau berangkatnya lewat selatan, saya lewat utara. Saya di Indramayu, ketemu dengan Pak Karnata. Dari Indramayu saya ke Cirebon, ketemu jaringan saya, namanya Mas Hendra, Pak Abdul Syukur. Ya, kemudian dari situ ke Brebes, saya juga punya jaringan di sana dan stokis. Kemudian saya juga ke Tegal. Saya juga ada Mas Edwin di sana, stokis juga akhirnya. Kemudian saya ke Purwokerto, pulang lagi ke Kebumen, ketemu lagi dengan jaringan saya, Pak Willy dan teman-teman. Mereka kaget, loh Pak Ardi belum pulang ya? Belum. Loh kan sudah hampir 3 minggu. Iya, saya nggak pulang 3 minggu. Saya komitmen,
Wah gila Pak Ardi kerjanya. Itulah yang saya lakukan. Dari Kebumen kembali ke Purworejo, ketemu dengan Pak Kirjo, baru ke Jogja. 3 minggu saya meninggalkan rumah, meninggalkan anak istri saya. Sampai di rumah, anak saya pun tidak mau saya gendong karena nggak kenal bapaknya. 3 minggu ditinggal. Aduh, kangen sama anak. Anak tidak mau digendong. Betapa menyakitkan Bapak Ibu. Tapi itu sebuah harga yang harus dibayar untuk sebuah kesuksesan di bisnis NASA ini Bapak Ibu. Saya tidak ketemu keluarga 3 minggu, saya tidak masalah. Meskipun itu sangat-sangat berat buat saya Bapak Ibu. Tetapi harganya luar biasa, hasilnya luar biasa. Saya menjadi eksekutif diamond pertama di NASA. Dan 1% royalti saya dapatkan. Hanya dengan royalti 1%, saya bisa bangun rumah 2 lantai untuk anak istri saya. Itulah yang membuat saya semangat. Karena saya sudah pastikan, saya hanya 1 tahun pertama kerja keras yang super keras ini. Saya harus keras dengan diri saya. Karena kalau saya tidak keras dengan diri saya, dunia ini akan keras dan kejam buat kita. Tetapi kalau kita keras dengan diri kita, kalau kita disiplin dengan kita, dunia ini akan lunak dengan kita. Itu prinsip hidup saya. Nah, itulah contoh jadwal yang saya bikin. Itulah contoh manajemen long trip yang saya lakukan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya mau tidak mau, suka tidak suka, saya tetap menjalankan bisnis NASA. Meskipun kondisi saya capek, meskipun kondisi saya pusing, meskipun kondisi saya baru nggak enak badan, meskipun banyak tawaran menarik, semua kalah karena jadwal yang sudah saya bikin. Semua kalah karena manajemen long trip yang sudah saya rencanakan dari awal. Nah, inilah manfaat jadwal manajemen long trip. Ini yang akan membuat kita mempunyai kondisi yang namanya komitmen terpaksa. Ya, komitmen terpaksa. Apapun kondisi kita, kalau cuman pusing dikit lewat, kalau hanya sekedar capek dikit lewat, kalaupun hanya ditawari mancing, ditawari makan, ditawari sepatu, tidak menarik. Karena hasil yang saya dapatkan dari komitmen terpaksa ini jauh melebihi apa yang ditawarkan yang saya sampaikan tadi. Hasilnya jauh lebih menyenangkan, hasilnya jauh lebih nikmat. Karena seringkali kenikmatan besar akan kita dapatkan ketika kita mampu menunda kenikmatan yang sementara. Itu yang saya petik, saya lakukan, yang selama ini membuat saya bisa berhasil di bisnis NASA ini. Nah, maka Bapak Ibu, jangan pernah menunda, segera bikin jadwal Anda. Karena ada downline saya, ya Mas Ilham, yaitu contohnya jalurnya Mas Munir, 1 tahun sudah dibikin jadwalnya, dan di WA ke saya, Pak Ardi, ini jadwal saya 1 tahun. Ini gila, ini luar biasa, ini namanya duplikasi. Ya, ini yang harus ditiru. 1 tahun sudah terjadwal semuanya. Dan dia tidak punya waktu untuk memikirkan yang lain selain memikirkan NASA. Dan kabar baiknya tidak lama, hanya 1 tahun saja Bapak Ibu. Coba Anda bayangkan, kalau Anda seorang karyawan, suka tidak suka Anda harus bekerja, pusing sedikit tetap bekerja, ban bocor tetap bekerja. Anda nggak bisa ngomong sama bos Anda, sorry bos, saya nggak masuk karena saya sudah janjian nonton film jam 10. Bisa? Tidak. Kalau Anda nekat, maka bosmu akan menjawab, silahkan Anda nonton film selamanya, alias tidak masuk aja, tak pecat. Betul Bapak Ibu? Nah, itu. Nah, karyawan yang sedemikian komitmen dengan penghasilan yang terbatas pun mereka mau, apalagi di bisnis ini. Hanya 1 tahun saja, ikuti cara saya. Bikin jadwal 1 tahun penuh, jangan pernah memikirkan yang lain, pikirkan NASA saja. 1 tahun saja Bapak Ibu, kenikmatan, passive income, penghasilan yang menarik, yang tidak tergantung Anda lagi, akan Anda nikmati selama-lamanya, bahkan bisa Anda wariskan ke anak cucu Anda. Maka bisnis ini memang layak untuk diperjuangkan, layak Anda berkomitmen,
Anda layak untuk konsisten, Anda layak untuk tidak pernah menyerah dalam menjalankan bisnis NASA ini. Ya, baik Bapak Ibu, materi komitmen terpaksa pagi ini kita cukupkan. Ya, saya akan terus memproduksi video-video pengalaman-pengalaman yang pernah saya lakukan, akan saya sampaikan kepada Anda, entah nanti sampai seri berapa, kita lihat saja. Ya, sambil mengalir, tetapi yang terpenting Bapak Ibu, bukan ilmu yang Anda dapatkan yang paling penting, tetapi bagaimana Anda segera mempraktekkan ilmu yang sudah Anda dapatkan. Lebih baik Anda menguasai satu jurus ilmu, tapi Anda lakukan terus-menerus secara konsisten, karena akan mengantarkan Anda menjadi seorang crown diamond, daripada Anda punya banyak ilmu, tapi tidak melakukan apapun. Maka selamanya Anda tidak akan pernah berhasil. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu di puncak karir kita, Crown Diamond Director. Semangat pagi!